Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang, masih bersama akademisi transportasi Pak Joko. Pak Joko, ini Anda Ya, mengatakan bahwa memang ada kontribusi dari sistem transportasi yang merupakan kebijakan dari setiap gubernur yang memimpin Jakarta, termasuk juga Pak Anies. Nah, kalau dalam saat ini kan memang berkurang sekali ya kemacetan karena memang ya terberi keadaan bahwa saat ini pandemi, kemudian juga ada PSBB sehingga orang juga terbatas untuk keluar rumah. Tetapi kalau pada PSBB tahap kedua yang memang lebih longgar, ini Jakarta kembali alami macet kok, Pak. ya saya minggu lalu juga 3 hari lah di Jakarta ya. Hmm. Kemacetan ada, tapi sebenarnya tidak seperti yang biasanya lah. Karena kan yang bekerja baru hanya 30% ya. Jadi ketersediaan ada, tapi jauh lebih lancar memang. Ya. Tapi yang peningkatan saya lihat itu pengguna KRL lah. Karena kalau pagi hari sudah mulai berdesakan itu. Kalau jaga jaraknya juga sudah mikir-mikir itu kan, pagi dan malam. Artinya mobilitas yang menggunakan angkutan umum sudah meningkat. Nah, yang penting sebenarnya Jakarta ini adalah integrasi. Nah, integrasi fisik sudah berjalan sebenarnya, ya. Integrasi fisik sudah berjalan, jadwal juga sudah, sistem pembayaran. Ini bagaimana orang menggunakan tiket terusan, katakanlah bahasa sederhananya ya. Jadi kalau dia menggunakan angkutan umum juga dia lebih murah. Ya, ini yang sebenarnya harus dipikirkan sehingga nanti umpamanya akhir tahun 2021, akhir tahun ini LRT Jabodebek juga bisa beroperasi. Kalau sekarang sudah 80% lebih ya, ini juga turut membantu nantinya. Masyarakat dari Bekasi, dari Bogor yang tidak bisa menggunakan KRL sudah berdesakan, bisa menggunakan sebagian nanti dengan LRT meskipun LRT Jabodebek ini hanya batasan sampai Cibubur. Nah, tapi kami sudah mengusulkan kalau di Cibubur bagaimana dengan sampai dengan Kota Bogor ada layanan feeder dengan bis umpamanya begitu kan, dalam satu tiket ini sangat membantu sekali. Nah, integrasi ini yang menjadi bagian penting sekarang, integrasi pembayaran, orang lebih murah, jauh lebih murah dia menggunakan angkutan umum ketimbang dia menggunakan kendaraan pribadi. Tapi tentunya nanti kebijakan-kebijakan untuk membatasi gerak mobilitas di dalam kota Jakarta ini juga harus ditingkatkan lagi. Kita tidak bisa mengandalkan ganjil genap, karena ganjil genap itu dugaannya plat nomornya sudah mulai punya yang ganda atau beli kendaraan baru lagi gitu kan. Nah, IRP, jadi jalan berbayar ini sudah harus dimulai, meskipun saya tahu memang cukup banyak kendalanya, tapi tidak bisa tidak mungkin nanti BPTJ membantu bagaimana untuk melakukan IRP di Jakarta, karena IRP electronic pricing ini nantinya lebih efektif. Dia tidak pandang bulu, siapapun yang penting plat nomornya tidak sesuai, atau mungkin dia harus bayar, tetap bayar. Jadi Pemda DKI bisa mendapatkan uang dari itu, tapi minim orang harus di jalan raya. Nah, ketika ganjil genap, harus bayar honor setiap hari, ya kan, tidak mendapatkan uang. Nah, ini yang PR cukup besar juga untuk mewujudkan jalan berbayar di kota Jakarta. Iya, memang ada sejumlah kebijakan-kebijakan baru dan juga terobosan-terobosan yang memang dibuat dengan tujuan untuk mengurai kemacetan khususnya di Jakarta. Kalau untuk infrastruktur sendiri bagaimana, Pak? Infrastruktur, saya pikir kalau jalan rayanya, kalau orang mengatakan 10%, saya pikir sekarang sudah cukup lah. Yang penting beberapa ruas jaringan jalan raya, pelintasan sebidang agar kereta lebih lancar sudah dibuat flyover. Ya, flyover yang terbaru ada di mana? Nah, ada underpass juga di Senen, kemudian flyover di Lenteng Agung, itu adalah bagian untuk memperlancar angkutan umum khususnya kereta. Itu menjadi bagian penting juga dengan APBD DKI bisa memenuhi itu. Kemudian di beberapa kawasan Jakarta kita lihat di kawasan Senen, umpamanya penataan sudah bagus, pedestrian di daerah Salemba, banyak daerah Keramat, Cikini, ya, nah itu juga mencoba menyempitkan orang menggunakan kendaraan pribadi. Cuma 2 lajur aja diberikan, tapi orang berjalan kaki lebih leluasa. Sehingga ini menjadi hal penting juga di mana pejalan kaki, kemudian fasilitas sepeda, angkutan umum menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena setiap pengguna angkutan umum itu mesti berjalan kaki. Nah, oleh sebab itu pejalan kaki di Jakarta juga fasilitasnya sudah makin bagus sekarang. Dimulai era gubernur yang lalu, kemudian sekarang makin bertambah. Meskipun saya pikir
ini PR cukup besar lah membuat pejalan kaki, termasuk fasilitas jalur sepeda. Ini pesepeda tuh senang menggunakan sepeda, cuman yang dibangun itu belum terlindungi. Ini informasi yang baru kemarin, insya Allah dalam 1 bulan ke depan, 11 km lebih lah di Jalan Sudirman Tamrin itu nanti ada jalur sepeda yang terlindungi. Itu yang mungkin menjadi keunggulan untuk kota Jakarta. Dan Baik. hal-hal seperti inilah yang sekarang mulai ditiru daerah. Nah, Kementerian Perhubungan sudah mulai punya program namanya skema pembelian layanan atau BD service untuk daerah-daerah. Ada 5 kota tahun lalu, tahun ini 5 kota, termasuk juga membangun infrastruktur sepeda di daerah. Jadi setelah melihat Jakarta, daerah-daerah ternyata, kalau mereka suruh belajar ke Singapura ketinggian, ternyata Jakarta bisa. Nah, Jakarta bisa itu akan ditiru daerah. Yang mudah-mudahan tidak model Jakarta ini bisa menularkan pada daerah-daerah selain Jakarta. Gitu. Iya, tapi ini rencana-rencana yang dilakukan ketika di luar pandemi begitu ya Pak. Kalau saat ini dengan situasi pandemi ini tentunya untuk mendorong orang untuk menaiki transportasi umum, ini kan juga agak sulit ya karena seperti kita ketahui saat ini juga masalah yang dihadapi oleh Indonesia adalah salah satunya kedisiplinan masyarakat untuk 3M itu, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan serta mencuci tangan itu. Nah ini tentunya kan sulit untuk diterapkan, apalagi juga dengan adanya keadaan ekonomi ini juga sedang digalakan untuk memajukan industri manufaktur, kemudian juga mobil-mobil juga sudah mulai murah harganya. Nah ini bagaimana Pak tantangan seperti ini? Ya ini jadi kontradiktif juga ya. Satu sisi pemerintah menginginkan orang menggunakan angkutan umum dengan target-target tertentu, di sisi lain penawaran mobil murah. Ya nggak apa-apa, saya pikir hak asasi untuk memiliki mobil ya, tidak masalah itu, kita tidak boleh menghalangi. Namun pemerintah daerah terutama ya, dia punya wewenang untuk membatasi gerak di jalan. Jadi kalau orang punya mobil 10 ya nggak apa-apa, tapi kalau digerak di jalan ya ada pembatasan seperti halnya umpamanya ada kalau dulu 3-in-1 sekarang ganjil genap, mungkin nanti ada electronic pricing atau jalan berbayar, bisa juga parkir progresif, jadi makin ke pusat kota makin mahal, itu belum diterapkan juga kan? Nah, parkir ya tarif parkir lah, yang makin pusat kota makin mahal, sudah makin mahal lahan parkirnya makin sedikit, nah itu bisa seperti itu. Tetapi layanan angkutan umumnya memang harus mendekati kawasan perumahan pemukiman. Ini menjadi PR besar karena orang yang bermobilitas di Jakarta itu sebagian besar bukan orang Jakarta sebenarnya, Bodetabek. Nah, kawasan perumahan Bodetabek ini belum banyak tersentuh dengan layanan angkutan umum. Ini PR besar, bukan Jakarta tapi BPTJ. Makanya muncul ada bis Trans Jabodetabek, ada JR Connection kawasan perumahan, itu harus diperbanyak. JR Connection itu sebenarnya penggemarnya juga banyak. Nah, itu harus diperbanyak juga. Nah, Transjakarta sudah berinformasi memang masa pandemi ini dia berkurang. Ya penumpangnya berkurang, tapi menambah kapasitas masih memungkinkan, ya masih memungkinkan. Jadi hal-hal seperti itulah yang nantinya menjadi tantangan buat DKI ke depan. Kalau dalam kondisi normal ya. Iya, jadi penerapan yang terintegrasi dari kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan serta juga mungkin penegakan hukum yang dan juga penerapan yang disiplin begitu ya Pak ya untuk menghadapi pandemi ini juga diperlukan bagi pemerintah. Oke, baik Pak Djoko Setiono, kita sangat terbatas waktunya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.